Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar di antaranya ialah kasih. Sesuai nas Alkitab, 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Saudara, dalam video ini saya akan sampaikan secara singkat implikasi daripada iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, Rasul Paulus dengan hikmat Roh Kudus menulis kitab 1 Korintus pasal 13 memiliki syarat makna prinsip kerajaan sorga yang Tuhan Yesus ajarkan. Sesungguhnya Tuhan Yesus mengajarkan segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan sorga. Dan dia nyatakan itu di bumi. Dia sampaikan kepada para muridnya, kepada orang-orang Israel, kepada saya dan saudara. Saudara, keadilan dan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya disampaikan lagi oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Coba kita baca bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernabuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak berpemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar di antaranya ialah kasih. Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus soal iman, pengharapan, dan kasih. Dan semuanya ini dilandasi oleh Injil Kerajaan Sorga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Israel. Saudara, bagaimana dengan iman saudara? Kata iman dalam Alkitab ada 558 kata, jauh lebih banyak dari kata pengharapan dan kasih. Iman adalah satu tema yang tidak ada habisnya dikupas. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Kita bisa baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saudara, tanpa iman, pengharapan menjadi sia-sia karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kita harus bertumbuh. Nah, ini penting kita harus pahami. Iman kita harus dinamis, saudara-saudaraku. Yaitu yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang diterjemahkan, yang disampaikan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 32. Saudara, biji sesawi itu hanya sebesar titik saja. Kalau saudara ambil selembar kertas, lalu berikan satu titik dengan pensil, itulah besarnya biji sesawi. Amat kecil. Itulah iman sebesar biji sesawi. Kecil sekali. Tapi dari iman yang kecil ini, Tuhan katakan kita harus bertumbuh, harus growth, harus dinamis. Nah, bagaimana caranya iman harus bertumbuh? Saudara, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita baca dari Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudaraku, iman yang bertumbuh itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dan saudara, kita harus selalu bersekutu membaca firman agar iman selalu bertumbuh. Saudara, bagaimana dengan pengharapan? Ada seorang pemuda di Amerika Serikat bernama Max Cleland. Dia adalah seorang yang berprestasi baik secara akademik maupun dalam bidang olahraga. Pada usia 24 tahun, dia mendaftarkan diri menjadi tentara Amerika Serikat. Dia dilatih dan kemudian diutus ke Vietnam dalam satu kancah peperangan. Dia begitu syok karena di depannya ada seorang yang melempar granat. Dia berusaha untuk melempar balik granat tersebut, tetapi ternyata terlambat sehingga granat itu meledak, menghancurkan tangan kanan dan kedua kakinya. Dia berusaha berteriak minta tolong, tapi dia pun tidak bisa bersuara karena ada serpihan yang masuk ke dalam tenggorokannya. Orang yang berusaha menolong melihat Max terluka luar biasa dan berpikir dia pasti akan mati. Tapi puji Tuhan, dia tetap hidup dan berhasil kembali ke negaranya. Saudara, Mas Cleland mengalami keterpurukan karena tangan kanan dan kakinya tidak ada lagi. Satu waktu Roh Kudus ingatkan dia melalui firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Saudara, ketika dia membaca kembali firman Tuhan ini, pengharapannya bangkit dan akhirnya dia menjadi salah satu menteri negara bagian Georgia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara, tapi ini menjadi pesan buat kita. Saya tidak tahu apakah saudara datang dengan pergumulan. Mungkin saudara dalam kondisi tidak ada pengharapan seperti Max. Tidak ada lagi pengharapan, baik dalam keluarga, dalam sakit penyakit, maupun dalam ekonomi. Tapi hari ini, firman Tuhan mengatakan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Sekali lagi, firman Tuhan katakan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan ini kita amini bersama-sama. Saudara, ada 1001 pengharapan yang kita inginkan. Menjadi sau yang kuat dan aman. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Kita baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Saudara, mungkin ada yang sakit, putus asa, menurut dokter sudah tidak ada pengharapan. Tapi yang menyebabkan dapat hidup hari lepas hari adalah pengharapan. Ini penting untuk kita pahami dan kita imani, kita amini dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkatakan hari ini, aku pasti diberkati Tuhan. Rumah tangga, usaha, pekerjaanku diberkati Tuhan. Setiap hari Anda dan saya selalu berpengharapan. Nah, ini yang poin penting yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pasti diberkati Tuhan. Ada pengharapan baru di dalam hidup setiap kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apapun yang terjadi, jangan putus pengharapan. Karena pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, bagaimana dengan kasih? Kita memiliki kasih Allah dalam kehidupan kita, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang sempurna, kasih tanpa pamrih. Kita sebagai orang percaya harus memiliki kasih agape dalam kehidupan kita. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketaatanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita baca dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai 27. Saudara, Tuhan ingin hari-hari ini, tahun-tahun yang akan datang, harus lebih taat lagi dalam Tuhan. Lebih taat lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus berkorban buat saya dan saudara. Kita yang seharusnya mati, Dia yang menggantikan kita. Tuhan yang menggantikan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang rela berkorban. Waktu kita membalas kejahatan dengan kebaikan, rasanya sakit, tapi pasti kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita baca dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Saudara, kenapa ayat ini muncul? Karena dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12, Yesus sendiri katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, persiapkan diri saudara. Kasih kebanyakan orang sudah semakin beku karena kedurhakaan begitu besar. Yang jahat bertambah jahat, yang benar bertambah benar. Ayo miliki kasih agape dalam segenap kehidupan saya dan saudara. Mari lebih saling mengasihi di dalam keluarga antara suami istri. Satu sama lain saling mengasihi. Itu yang sangat dibutuhkan pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Karena kasih itulah yang terbesar di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab Yesus Kristus, Anak Allah, Anak Tunggal Allah, memberikan teladan buat kita bagaimana kita saling mengasihi. Saudaraku, demikian pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.